Hai guys, kembali lagi dengan gue Freddy. Kali ini gue kedatangan sebuah smartwatch terbaru dari DT79. Seperti ini guys, smartwatchnya. Smartwatch ini memiliki banyak kelebihan fitur guys dari seri sebelumnya, yaitu DT99 ya. Dan gue bakal review smartwatch ini dari desain, ukuran, fitur, sampai hands on buat kalian. Dan gue bakal review satu persatu fiturnya. Buat kalian yang baru pertama kali ada di channel ini, bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan konten gue yang berikutnya guys. Kita lihat ini boxnya cukup panjang ya guys daripada seri sebelumnya. Ciri khas banget DT number 1, warna putih dan ada gambar smartwatch-nya. Kita lihat di dalam kemasannya ada user manual menggunakan app Fundo. Bisa dicari nanti di download di Android atau di iPhone ya guys. Dapat kabel charger model magnet 2 pin. Dapat juga bonus strap silikonnya guys, warna hitam. Untuk strap bonus ini bisa dikasih secara random ya guys, tidak bisa memilih. Ya, ini dia guys, DT79. Untuk harga DT79 ini sekitar 650 ribuan atau 44 dolar di website luar. Bisa lihat link pembelian di deskripsi guys. Waktu-waktu harga bisa berubah ya guys. Beratnya sendiri ini smartwatch berasa ringan guys menurut saya, cuma 55,3 gram. Oke, sekarang kita lihat ke smartwatch-nya. Bentuk dialnya ini bulat, case-nya agak lonjong. Material case-nya ini dari plastik guys, warna hitam. Di bezel-nya ini dari material alloy. Mantap juga ya guys, material dikurangin, fiturnya dilebihin. Nanti kita lihat fiturnya, keren-keren guys. Di bagian kiri ini kita lihat ada lubang mic untuk telepon. Oh ya, smartwatch ini bisa teleponan guys, nanti kita coba ya. Di bagian kanan ada dua tombol guys, yang atas ini untuk on off dan yang bawah untuk back kembali. Di bagian atas ini ada lubang speaker cukup besar. Untuk di bagian belakang atas ini ada pin charger magnet dan di tengah ini heart rate sensor. Untuk strap modelnya seperti leather, tapi bukan leather ya guys. Ini dari material silikon strapnya. Bisa dibuka pasang juga dan diganti dengan model strap lainnya yang ukurannya sekitar 21,7 mm. Untuk bakalnya sendiri dari material stainless steel, bukan plastik ya guys. Smartwatch DT79 ini ada 5 pilihan warna guys. Keren-keren nih guys warnanya. Yang saya review ini adalah warna hitam, strap model leather. Untuk ukurannya sendiri menurut saya agak besar ya guys bagi tangan saya yang kecil, karena lebar case-nya ini saya ukur 45 mm. Dengan tingginya 56,2 mm serta tebalnya 13,7 mm. Wow, lumayan cukup tinggi dan tebal ya guys. Ketika dipakai ke tangan saya yang kecil dengan lingkar lengan saya 16 cm, banyak yang nanya ini guys. Strapnya cukup nyaman menurut saya guys, karena lebar strapnya sendiri 21,7 mm. Di bagian case-nya menurut saya agak besar dan tebal ya guys. Lebih cocok untuk kamu yang punya lengan besar menurut saya guys. Oke, kita hidupkan dengan tekan dan tahan tombol kanan atas ini. Pertama kali aktif kita bisa pilih bahasa guys, tapi sayangnya tidak ada bahasa Indonesia ya, hanya saya pakai bahasa Inggris saja. Tipe LCD-nya ini adalah LTPS LCD screen, ukurannya 1,3 inch, full round, bulat. Resolusinya 360 x 360 pixel. Oke, kita lihat fiturnya. Kita slide yang pertama ini ke bawah, ada hari, tanggal, aktivasi Bluetooth, indikator baterai, dan mute. Untuk ubah watch face seperti biasa ya guys, tekan dan tahan di bagian ini. Tersedia 10 pilihan watch face. Lumayan banyak sih watch face analognya. Nanti bisa diganti-ganti. Tombol bawah ini untuk fungsi pintas ke exercise. Ada 9 fitur olahraga. Di settingnya ini banyak pilihan yang bisa kita setting ya guys. Seperti ini tampilan exercise-nya. Mirip-mirip dengan L13 yang pernah saya review kemarin ya guys.
Kita lihat untuk tampilan menunya juga keren nih guys. Mirip-mirip juga dengan L13 dan Neo 2. Touchscreen-nya juga lumayan responsif ya, tidak lemot. Untuk fitur pesan, phonebook, dan telepon harus terhubung ke Bluetooth smartphone dulu ya guys. Di bagian pedometer kita bisa setting biodata dan target kita. Ini saya tes ACG. Berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Fitur heart rate-nya ini kita harus tekan start baru aktif ya guys. Untuk blood pressure berjalan secara dinamis juga. Ada sleep data. Ini pengingat gerak. Blood oksigen juga harus tekan start juga. Tema tersedia 3 pilihan guys. Nah, yang paling saya suka adalah yang bagian ketiga ini ya guys. Keren warna birunya. Untuk kalender ada tampilan harian dan bulanan, ada alarm, stopwatch, kalkulator. Di sini kita bisa setting Bluetooth, tampilan jam, suara, volume, display. Di bagian display kita bisa setting brightness, screen timeout juga kita bisa ubah sampai 60 detik. Di bagian motion kita bisa aktifkan wake up gesture. Yang keren dan berbeda di sini guys, menurut saya ada fitur world time, waktu dunia ya guys. Ini saya akan lihat Jakarta. Bagian app-nya ini kita bisa download di Play Store atau App Store. Namanya adalah Fundo Pro. Untuk pairingnya pilih pojok kanan bawah ini guys, lalu tekan tambahkan perangkat. Oh ya guys, kita juga harus aktifkan Bluetooth di smartwatch-nya ya guys. Jangan sampai lupa, kalau enggak nanti tidak akan ketemu guys di smartphone-nya. Ya, ini dia sudah ketemu, namanya smartwatch. Oke, ini sudah terhubung ya guys. Saya tes untuk temukan perangkat. Untuk panggilan masuk seperti ini notifnya guys. Halo, tes. Tes. Ya, ini speakernya ada di atas nih guys. Halo. Speakernya di sini. Oke guys. Suaranya terdengar jelas dan besar ya guys, tidak seperti Q99 yang pernah saya review. Ini tampilan notifikasi WhatsApp masuk. Bisa klik untuk lihat detail pesan. Atau bisa juga masuk ke notifikasi seperti ini guys. Oke guys, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu, bermanfaat, dan menjadi rekomendasi buat kamu yang sedang mencari smartwatch dengan fitur lengkap. Jika ada yang kurang paham bisa bertanya di komentar. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan tidak suka silahkan dislike. Save ready, thanks for watching and see you next video.